Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku, hanya kepadanya aku percaya. Perlu kita takuti di masa depan, kecuali jika kita melupakan jalan yang Tuhan tunjukkan dan pengajarannya dalam sejarah kita di masa lalu. Sam, karena kami tidak tahu dia ini Samantha atau Samuel, dan itu akan ditentukan saat dia bertelur atau tidak. Jadi saat ini dia hanya Sam. Baiklah, Sonika, kita akan bicara tentang dwelling in the secret place. Dan pertanyaannya, mengapa kamu menulisnya? Kita akan membahasnya. Dan kamu menulis secara pribadi kehidupanmu sendiri dan bagaimana kamu melihat hal-hal ini. Dan baiklah, katakanlah kita sedikit membuka jiwa kita. Dan kamu memulai dari masa kecilmu, dan kamu menulisnya dengan sangat hati-hati. Dan ide keseluruhan buku ini bukan untuk menunjuk-nunjuk orang, tapi hanya untuk menceritakan sebuah kisah. Dan juga untuk mencoba menyampaikan bagaimana Allah mengubah orang. Dan jalan itu seperti yang di buku Banyan, tidak selalu mudah, bukan selalu jalan yang mudah. Dan beberapa orang berpikir, baiklah jika ini begitu sulit, maka saya akan menyerah. Dan terutama jika mereka yang Anda pikir akan memperlakukan Anda secara Kristen, tidak selalu melakukan hal itu. Beberapa orang mungkin berpikir, ya mengapa kamu menerimanya? Mengapa tidak kamu tinggalkan saja? Dan saya pikir kamu langsung ke intinya. Saat Yesus berada di mana ia berbicara kepada semua orang itu. Dan mereka berkata, ini ajaran yang keras, siapa yang dapat menerimanya? Dan banyak di antara mereka yang berbalik dan meninggalkan dia. Lalu ia berpaling kepada murid-muridnya dan berkata, apakah kamu juga ingin pergi? Dan Petrus berkata, kemanakah kami harus pergi Tuhan? Engkau memiliki firman hidup yang kekal. Dan inilah salah satu dari situasi itu. Jadi buku ini menurut saya tidak ditulis dari titik keberangkatan untuk membongkar hal-hal yang tidak beres, melainkan ingin mendorong orang lain untuk tetap bertahan meskipun terjadi masalah. Dan Allah memakai situasi bahkan sebelum Anda menjadi seorang Kristen. Saya rasa dia menggunakan kita berdua untuk menjalani pengalaman-pengalaman ini. Sehingga saat kita sampai pada titik di mana harus menerima kebenaran, dan ada begitu banyak pertentangan, dan musuh begitu marah, sehingga Anda akan mampu menghadapinya.
Karena jika Anda belum pernah melalui cobaan dan sebagainya, Anda tidak akan menjadi lebih kuat. Benar. Jadi ya. Nah, kamu menyatakan dalam bukumu bahwa menggigit tangan yang memberi makan Anda adalah salah satu komponennya. Jadi mengapa Anda menulis demikian? Nah, saat Anda masih muda, polos, dan kamu pikir semuanya indah. Anda tidak menyadari bahwa ada musuh. Anda tidak menyadari ada bahaya. Itulah mengapa Tuhan juga berkata di Alkitab, Dia berkata, kecuali kamu jadi seperti anak kecil, kamu tidak dapat melihat kerajaan surga. Jadi kamu harus tetap polos seperti itu, tapi akan menggigitmu jika kamu tidak mengerti bahwa ada musuh. Dan bahwa suatu hari nanti seseorang akan menyakitimu. Anda tahu, kamu akan. Jadi engkau memulai ceritamu dan kisah hidupmu dengan tangan, menggigit tangan yang memberimu makan. Engkau mencoba menolong seseorang dan malah menjadi bumerang. Dalam sepanjang hidupmu engkau belajar selangkah demi selangkah bahwa Anda harus sangat berhati-hati dengan siapa yang Anda percayai dan apa yang disiapkan musuh untuk Anda. Ya, ini situasi yang sangat rumit dan terutama karena banyak orang terlibat. Engkau tidak mau menyerang orang lain, tapi engkau ingin menyampaikan konsep tertentu sehingga Anda mengubah nama-nama orang itu. Baik, saya rasa jika mereka membacanya, mereka mungkin bisa mengenali diri mereka sendiri. Ya, tapi tujuan buku ini bukan untuk seperti yang Anda katakan menuduh orang. Itu untuk menunjukkan bagaimana Allah memakai orang untuk membentuk kita dan memoles kita. Dan bahkan jika Anda bukan orang percaya, Allah menciptakan keadaan yang membuat Anda bertanya-tanya. Dan Allah menciptakan keadaan yang membawa Anda ke titik di mana Anda dapat membuat keputusan. Dan setiap orang yang melihat dunia ini akan berkata, dunia ini tempat yang sangat tidak adil. Dan ini tempat yang sangat menyakitkan, sangat sering. Ada pasang surutnya, ada suka dukanya, ada senangnya, ada dukanya. Tapi Anda dibentuk oleh lingkungan Anda. Ya, dan saya percaya dan saya tidak tahu apakah itu benar. Tetapi saya percaya Tuhan sudah membentuk kita sebelum kita menjadi orang Kristen. Dia membawa kita melalui semua pencobaan ini dengan latar belakang Anda, latar belakang saya. Dan sebenarnya saya pikir dia merencanakan kita untuk bersama karena ini tidak terjadi secara kebetulan. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Ini adalah rencana Tuhan atau sesuatu yang tidak dapat Anda cerna. Sekarang kita tahu ada musuh. Jadi saat kita masih di dunia yang belum percaya, dan Anda keluar dari latar belakang kegaiban ini. Dan saya berasal dari latar belakang pertentangan agama ini yang akhirnya membawa saya pada ateisme. Kemudian Anda bertanya pada diri sendiri, apakah Tuhan sudah ada sejak awal? Apakah para malaikat terlibat dalam kehidupan kita? Apakah iblis mengawasi situasi? Apakah dia mengawasi manusia? Dan apakah dia menarik kesimpulan mungkin dari apa yang terjadi di balik layar yang tidak bisa kita lihat? Dan apakah ini menargetkan beberapa orang lebih banyak daripada yang lain? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita. Setiap orang memiliki malaikat, malaikat yang menjaganya. Jadi saya berasumsi bahwa setan mengetahui sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Dia mengasumsikan sesuatu, dia menyimpulkan sesuatu ya. Sekarang kamu ceritakan dalam ceritamu, engkau mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya anak yang tidak pergi ke gereja pada hari Minggu. Dan saya tahu mengapa. Karena orang tuamu punya masalah besar dengan gereja. Mereka menyukai okultisme atau khususnya ayahmu. Dan ibuku dibesarkan di sebuah rumah tangga Kristen dan dia tidak terlalu nyaman dengan gaya hidup Kristen. Maka ia pergi ke dalam dunia.
Dan apapun bisa terjadi ketika Anda berada di dunia. Anda tahu Anda menerima apa saja. Dan ayah saya juga demikian. Dia juga dibesarkan dengan sangat ketat sebagai seorang Kristen. Tetapi mereka berdua memutuskan untuk tidak mencari hal lain di luar Alkitab. Tetapi ayahmu memang menyelidiki Alkitab, tetapi dia menyelidiki Alkitab dari sudut pandang lain. Ia percaya bahwa segala sesuatu disalahartikan dalam Alkitab. Dan bahwa ada banyak hal yang bersifat spiritualistik di dalam Alkitab. Ia sedang mencari kebenaran yang bersifat esoterik. Dalam sesuatu yang sebenarnya tertulis sebagai kebenaran mutlak. Ya, maka ia menyuruh kami untuk tidak pergi ke gereja. Dia berkata, mereka akan berbohong kepadamu, mereka akan menipumu. Tetapi saya memiliki kerinduan untuk mengetahui apa yang ada di gereja. Karena teman-teman saya semua beragama Kristen. Dan saya berpikir mengapa Tuhan dikurung di dalam gereja. Saya pada satu tahap, saya pergi dari satu gereja ke gereja lain sepanjang hari. Dan saya mencoba mencari tahu apa yang ada di dalam gereja, tetapi semuanya terkunci. Berapa umurmu saat itu? Saya mungkin sekitar 10 tahunan. Dan kemudian semuanya terkunci. Dan saya berkata dalam hati, mengapa Tuhan dikurung dalam gereja? Seberapa baikkah dia bagi dunia jika dia ada di sana dalam gereja? Jadi ini menunjukkan betapa sedikitnya pengetahuan saya tentang Tuhan. Dan kemudian saya menemukan sebuah kapel kecil. Itu sebuah kapel batu kecil yang terbuka. Dan saya sungguh masuk ke dalam dan saya berkata, wow, ini hidupku sangat sulit. Saya mengalami kehidupan yang sulit sebagai seorang anak. Dan ya, saya sedikit emosional. Sekarang saya tahu bahwa kamu memiliki kehidupan yang sulit. Dan saya tahu keadaannya karena kamu telah memberitahuku. Ya, tapi ini adalah kisah yang agak menyedihkan. Tapi kamu bercerita tanpa menceritakan kisahnya. Ya, karena kamu tidak mau menyakiti orang lain. Ya. Jadi kamu mencoba mencari perlindungan pada Tuhan yang tidak kamu kenal. Ya. Dan semua teman sekelas dan semua teman sekolahmu, mereka semua pergi ke gereja. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan di Afrika Selatan untuk semua orang pergi ke gereja. Ya, tentu saja kamu pergi ke gereja itu hal yang harus dilakukan dan kamu adalah orang yang aneh. Jadi kamu benar-benar minoritas dan kamu mungkin mendapat tekanan dari teman sebaya. ya, ada banyak tekanan dari teman sebaya. Karena nenek saya mengirimi saya Alkitab yang cantik. Dia sangat religius. Dan saya mengambil Alkitab ini, sebuah Alkitab tebal dengan tulisan emas. Dan saya membawanya kepada guruku dan menunjukkan kepadanya. Dan dia berkata, ya itu bagus, seperti itu. Lalu saya menaruhnya di meja dan setelah istirahat sudah hilang. Seseorang telah mencurinya. Dan ya, langkah apapun yang saya coba lakukan menuju Tuhan. Hampir seperti ada tembok setiap saat. Dan saya ingat Anda mengatakan kepada saya bahwa pendeta dari gereja-gereja lain, mereka tidak terlalu terbuka terhadapmu karena mereka tahu latar belakangmu. Mereka membenci apa yang diperjuangkan oleh orang tua atau ayahmu. Jadi bukannya mengundangmu, mereka memperlakukanmu seperti kotoran. Kita anggap saja seperti itu. Nah, itu juga bagian dari rencana Tuhan, saya pikir. Sehingga kita bisa bertemu, kamu dan saya pada akhirnya. Kenyataannya mereka memperlakukanmu dengan sangat buruk, beberapa pendeta itu. Mereka memarahimu. Engkau harus berjalan berapa kilometer untuk pergi ke gereja pada hari Minggu. Dan satu-satunya alasan karena orang tuamu tidak mau mengantarmu ke gereja. Sekitar lebih dari 10 kilometer. Dan kamu jalan dengan sepatu apa? Sepatu hak tinggi. Hak tinggi. Tidak tinggi, tapi hanya sepatu berhak.
sepatu bertumit, dan Anda dapati semua masalah itu, lalu pendeta akan memperlakukanmu seperti kotoran. Itu bagian dari kehidupan ya. Bagian dari itu. Baiklah, apa itu berarti kekristenan tidak punya kebenaran karena pendetanya memperlakukan Anda seperti kotoran? Tidak, itu hanya membantu agar saya mencari lebih jauh. Jika saya tetap tinggal di gereja itu, saya mungkin tidak akan menemukan kebenaran. Jadi Tuhan tidak mengizinkan saya tinggal di sana. Saya pindah dan kami mulai mencari di kemudian hari. Sekarang teman-teman yang Anda miliki, Anda memiliki beberapa teman yang sangat aneh. Salah satunya putri pendeta kan? Jadi temanmu yang satu lagi berasal dari latar belakang yang sangat meragukan, di mana orang tuanya lebih menyukai prostitusi daripada yang lain. Jadi Anda memiliki dikotomi ini. Kamu punya teman saleh ini. Di sisi lain Anda memiliki teman-teman yang sangat duniawi ini, teman-teman yang terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan. Saya selalu mendukung tim yang tidak diunggulkan. Saya selalu berteman dengan orang-orang yang terluka, yang sedang diinjak-injak. Jadi itu sangat menakjubkan. Dan di sekolah Anda juga diinjak-injak, bukan? Tapi kamu adalah murid yang sangat baik dan guru-guru menyukaimu dan semua hal itu. Dan saya berasal dari latar belakang di mana saya murid terburuk yang pernah ada dan semua orang membenciku dan menghajarku. Jadi yang terjadi justru sebaliknya. Satu masalah yang saya hadapi adalah karena situasi yang saya hadapi yang menyebabkan banyak trauma. Sudah sangat diketahui bahwa trauma dapat menyebabkan seseorang kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Maka saya kehilangan kemampuan saya untuk berbicara dan ayah saya mengirim saya ke Scientology. Hal yang menarik adalah melalui keadaan kita bertemu, bukan? Karena kakakmu dan saya teman sekamar di universitas. Dan saya punya ibu tiri yang tak begitu berterima di rumah. Jadi saat liburan universitas, saya biasanya bekerja dan tidur di suatu tempat dengan seorang kerabat. Saya tidak pulang ke rumah. Dan jika saya pernah pulang, hidupku dibuat begitu sengsara sehingga mustahil untuk hidup dalam keadaan seperti itu. Jadi pada suatu kesempatan kakakmu berkata kepadaku, apa yang akan kamu lakukan? Dan saya berkata, saya tidak tahu, saya tidak akan pulang. Saya tidak tahu kemana harus pergi. Jadi dia berkata, ya ikutlah dengan saya. Maka saya muncul dengan saudaramu di rumahmu. Dan saya bertemu denganmu. Berapa umurmu saat saya bertemu denganmu pertama kali? Saya berumur 15 tahun dan... Anda berusia 15 tahun dan saya sudah berusia 21 tahun, kurang lebih sekitar itu. Tapi saat kita melakukan perjalanan ke Mozambik, saya berusia 17 tahun. Anda berumur 17 tahun, itu 2 tahun kemudian. Nah, itu adalah sebuah perjalanan menarik karena sekali lagi saya melihat tangan Tuhan di dalamnya. Karena kamu baru saja putus dengan pacarmu. Ya. Dan kakak saya punya pacar dan saya hanya diminta untuk ikut. Nah, alasan kenapa saya putus dengan pacar itu sebenarnya cukup menarik. Karena dia cukup cantik dan dia memenangkan kompetisi kecantikan. Dia menjadi ratu kecantikan di sebuah distrik di negara ini. Dan ini tentu saja memancing banyak perhatian padanya. Dan seluruh kepribadiannya berubah dalam semalam. Apa mungkin hal seperti itu? Memenangkan kompetisi kecantikan bisa mengubah kepribadian Anda. Sehingga semua yang Anda hargai menjadi berantakan? Mungkin saja, tentu saja. Dan kita harus berhati-hati. Jadi Allah menghendaki roh yang rendah hati dan lembut. Dan segera setelah itu kerendahan hati akan lenyap. Jadi saya tidak dapat hidup dengan orang yang telah berubah.
Sangat sulit bagi saya untuk menerima hal itu. Anda tidak bisa hidup dalam keadaan seperti itu. Anda tidak percaya bahwa seseorang akan setia misalnya, terutama jika mereka bersenang-senang dalam situasi itu. Dan dalam situasi seperti itu, kami semua berencana melakukan perjalanan ke Mozambik, kakakmu dan pacarnya. Dan saya akan ikut serta, karena yang tadinya mau ikut denganku tidak jadi ikut denganku. Dan kau tahu, 2 orang adalah asyik, 3 orang adalah ganjil. Apa yang akan saya lakukan di sana? Itu situasi yang sangat tidak nyaman, tapi kami sudah membiayainya dan saya sudah berjanji bahwa saya punya mobil. Jadi bagaimana mereka akan melakukan ini jika saya tidak ikut? Dan di sanalah kau berusia 17 tahun. Dan kami memutuskan baik kamu boleh ikut. Dan kita pergi ke sebuah pulau tropis. Ya, Itu Pulau Magaruk. Tidak ada apa-apa di sana kan? itu tempat yang paling indah. Pada masa itu tempat terindah di Samudra Hindia, di lepas pantai Mozambik, dan tidak ada apapun di pulau ini. Tapi di pulau ini saya sungguh mulai mengenalmu dan kita duduk di pantai. Dan kamu hanya bisa mendengar ombak dan kamu bisa mendengar burung-burung dan pepohonan. Dan kemudian tiba-tiba kamu mengatakan sesuatu padaku secara tiba-tiba. Apa kamu ingat apa yang kamu katakan? Saya katakan manusia itu seperti batu. Ya, jadi mengapa kamu mengatakan itu? Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Saya akan memberitahumu mengapa saya mengatakan bahwa manusia itu seperti batu. Karena seumur hidupku, saya menyimpan semua masalahku sendiri. Saya tidak pernah terbuka pada siapapun dalam hidup saya. Jadi apa yang membuat Anda tiba-tiba terbuka? Saya tak ingin menyanjungmu, nanti kamu bisa besar kepala. Tapi tidak dengan pacar sebelumnya. Dan itu adalah kasus yang sangat serius dengan pacar sebelumnya. Dan bahkan padanya saya tak pernah terbuka mengapa saya seperti ini atau mengapa saya dahulu bertingkah seperti itu atau seperti saya bertingkah. Tapi saya melihat dalam dirimu sesuatu yang belum pernah kualami sebelumnya, seperti sebuah empati. Dan mungkin sebuah celah muncul. Ya, Dan saya ingat kita mengobrol hampir sepanjang malam duduk di pantai itu. Dan kamu bercerita sedikit tentang dirimu dan saya bercerita sedikit tentang diriku. Dan beberapa hal mungkin sulit dipercaya karena jika saya bercerita tentang hubungan saya dengan ibu tiri saya atau semacamnya, kau selalu memiliki kepercayaan pada orang lain sehingga kamu tidak bisa percaya bahwa orang bisa jadi seperti itu. ya itu benar. Sayalah orang itu yang selalu berpikir bahwa semua orang itu baik. Dan saya tidak pernah mengerti bahwa ada orang yang bisa begitu jahat. Tetapi kamu mengalaminya di rumahmu sendiri. Ya, tapi maksudku,
Saya tidak pernah dikucilkan atau diusir dari rumah seperti yang kamu alami. Karena itu bagiku itu aneh karena di rumah kami ada cinta dan ada kebaikan. Ya, saya juga melihat rumahmu dan sulit bagi saya untuk menyadari bahwa kalian sebenarnya sangat harmonis. Meskipun di belakang layar tidak berjalan sebaik di pandangan umum. Saya jarang sekali bertemu dengan keluarga yang begitu terbuka kepada tamu dan ramah. Dan saya mengembangkan hubungan yang sangat baik dengan ayahmu khususnya. Dan ibumu, orang yang paling rajin belajar. Dan ayahmu orang yang romantis, orang yang selalu mencari hal yang misterius. Tapi ibumu orang yang cenderung akademis. Dan dia cocok dengan saya karena latar belakang akademis saya. Dan ayahmu beresonansi dengan saya karena keterbukaan saya terhadap apapun yang dia katakan. Jadi ini pengalaman yang sama sekali baru bagi saya untuk bertemu dengan keluargamu. Tapi ya, saya membuka diri sedikit dan saya katakan orang-orang seperti batu karena mereka memang seperti itu. Mereka menggiling Anda berkeping-keping. Dan setelah mereka menghancurkanmu, mereka menuduhmu sebagai apapun yang mereka pikirkan, orang yang lemah atau ini atau itu. Jadi Kau menjadi keras. Saya menjadi lebih keras daripada mereka untuk bertahan dari mereka. Di dalam dirimu tersakiti dan di luar kamu menjadi orang yang lebih keras. Ya, dan saya memiliki keluarga yang sangat keras. Yang berasal dari latar belakang sangat keras, beberapa di antaranya. Di satu sisi keluarga saya, Anda tahu, mereka orang Jerman. Di satu sisi keluargaku, mereka perwira militer di tentara Nazi. Dan setiap tanda kelemahan atau air mata yang Anda miliki, segera dihancurkan sebagai tanda kelemahan. Anak laki-laki tidak boleh menangis, jadi koboi tidak boleh menangis. Begitulah cara saya dibesarkan. Jadi tidak peduli seberapa keras situasinya. Saya akan selalu menyembunyikan perasaan itu dan mencoba untuk memasang senyum di wajah saya karena itulah yang diharapkan. Dan ketika saya berada di makam ibuku, maksudku saya masih kecil, umur saya 12 tahun. Saya mencoba memasang senyum yang berani. Dan entah saya dihujat karena senyum kecil yang berani, karena menjadi orang tidak berperasaan yang berani tersenyum di makam ibunya. Saya adalah monster dari segala monster dan saya disalahartikan sehingga saya menjadi lebih kejam. Dan saya tak pernah berbagi perasaan dengan siapapun kecuali denganmu. Bisakah kamu mengingat apa yang kamu ceritakan padaku tentang ayahmu dan pelajaran piano? Ya, saya ingat ya apa yang saya ceritakan tentang ayah saya dan pelajaran piano. Ibu saya mencoba mengembangkan sifat lembut saya saat dia masih hidup. Saya sangat memberontak karena dia sangat sakit. Dan saya memiliki semua masalah ini dengan gereja dan dengan gereja Katolik berkata pada saya bahwa dia tidak akan masuk surga karena imannya. Tapi dia selalu berusaha untuk menampilkan sisi lebih lembut dan karena itu dia mengirim saya secara diam-diam ke kelas piano.
Saya mungkin tidak akan jadi musisi terhebat yang pernah ada. Saya selalu berkata saat di surga suatu hari nanti Gabriel akan memberi saya sebuah harpa dan memberitahuku kapan saya harus melembut. Tapi ketika saya telah menguasai karya musik pertama saya, ayah saya pulang dari kerja dan ibu saya ingin memberi kejutan. Maka dia berkata, duduklah. Dan dia menyuruh saya duduk di depan piano dan memainkan lagu ini. Dan ayahku marah besar tentang betapa beraninya dia menyuruh anak laki-laki pergi dan mengambil pelajaran musik dan menjadi banci. Tidak mungkin anaknya akan belajar musik dan menjadi banci. Dan itulah akhir dari karier musik saya sejak hari itu. Saya mungkin berusia sekitar 10 tahunan. Namun kamu sangat musikal. Kamu hanya tidak mengetahuinya, kamu punya suara bagus. Ya, saya tidak tahu apakah saya musikal. Suatu hari nanti di surga mungkin saya akan mengejarnya, tapi sekarang saya akan berkonsentrasi pada hal-hal lain. Tapi saya menghargai bahwa Anda menyukai musik. Ya, bagaimanapun setelah Anda membuka diri pada seseorang, itu menciptakan ikatan tertentu. Dan Anda memiliki latar belakang tertentu yang saya rasa tidak pernah Anda ceritakan kepada siapapun, bukan? Anda tidak pernah membaginya dengan siapapun. Saya rasa hanya saya yang benar-benar tahu keseluruhan ceritanya. Dan keseluruhan ceritanya tidak ada di buku ini. Tidak. Karena kamu tidak bisa memasukkannya di buku. Tidak. Jadi Allah mengambil orang-orang itu dan saya pikir dia memiliki belas kasihan. Kamu membuat saya menangis lagi. Ya, beri saya satu juga. Ya, dia memiliki belas kasihan. Dia adalah Tuhan yang baik. Tetapi Engkau, ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Jadi setelah Mozambik, kamu kembali ke universitas. Dan saya pulang ke rumah dan saya menyelesaikan tahun terakhir di sekolah. Dan kemudian kita saling menyurat. Ya, saya menulis banyak sekali surat. Ya, itu tidak biasa bagimu. Apa kamu masih menyimpan suratnya? Tidak. Semuanya sudah tidak ada kan? Ya sudah tidak ada lagi. Jadi saya kemudian memutuskan untuk masuk ke universitasmu tahun depan. Dan itu jauh, 2000 km jauhnya dari tempat tinggalmu. Ya, dan saya tiba di stasiun. Saya pikir ada 2 kereta. Saya harus naik kereta ke satu tempat, lalu kereta lain ke tempatmu di universitas. Dan itu adalah perjalanan 3 hari. Dan orang tuamu tidak pernah mengantarmu. Semua orang tua lain memastikan bahwa anak-anak mereka tiba di lokasi baru mereka dan kamu tiba sendirian. Itulah kisah hidupmu, bukan? Orang tuaku percaya bahwa seorang anak harus tumbuh mandiri. Jadi mereka tidak ingin terlalu banyak mengasuh kami. Sering terlibat masalah besar saat masih kecil, kan? Ya, jadi saya tiba di stasiun di Stellenbosch. Di kota tempat universitas itu berada, dan kamu seharusnya menemuiku, tapi tak ada siapa-siapa. Saya membuatmu jatuh seperti ditinggalkan tiba-tiba. Ya, saya baru berusia 17 tahun, dan ini pertama kalinya saya pergi jauh dari rumah. Lalu tidak ada seorang pun di sana.
Dan saya masih berjuang untuk berbicara. Saya tidak dapat berbicara dengan orang asing karena saya punya masalah ini yang berkembang karena trauma. Sehingga saya berjuang dan akhirnya saya menelepon taksi dan mereka menjemput saya. Dan pada masa itu asrama itu seperti camp pelatihan. Seperti camp pelatihan sangat ketat. Kamu tak boleh melakukan apapun. Ada orientasi. Kamu tidak diizinkan meninggalkan tempat itu. Lalu setelah 2 minggu bertanya-tanya apa yang telah terjadi padamu. Setelah 2 minggu, seorang pria kecil aneh ini datang dan dia mengatakan bahwa kamu ada di rumah sakit. Dia pria kecil yang sangat aneh. Saya sangat menyukainya. Dia adalah temanmu. Dia teman saya. Dia sedang belajar untuk meraih gelar PhD di universitas. Dan kami pada dasarnya adalah mahasiswa pasca sarjana bersama. Saya sudah mengajar ketika engkau tiba. Sebagai seorang yang sangat junior, semacam hampir seperti guru honorer. Dan orang ini berasal dari Selandia Baru dan dia sangat aneh. Dia sedang mengerjakan disertasi doktoralnya tentang bunglon. Dan ketika dia menyapa Anda, dia akan memiliki tingkah laku yang aneh. Dia akan bertingkah seperti bunglon selalu. Jadi jika seseorang diperkenalkan kepadanya, dia akan berkata, apa kabar? Seperti bunglon. Dia sangat lucu dan dia juga seorang yang perfeksionis. Sangat perfeksionis. Jadi dia akan menyusun pena-pena di mejanya dalam urutan yang sangat khusus. Dan saya tentu saja seorang teroris. Saya senang menghancurkan kesempurnaannya. Jadi saya mengembangkan cara untuk masuk ke kantornya dengan menggunakan kombinasi kunci. Dan kemudian hanya mengganti 2 pena dan kemudian menunggu teriakan kesalnya. Dan Anda tidak akan pernah tahu siapa orangnya. Dan orang kecil aneh ini adalah orang yang mendatangimu. Dan dia berkata, kamu ada di rumah sakit. Lalu si ibu penjaga berkata, pergilah bersamanya. Tapi kamu segeralah kembali setelah itu. Dan disitulah kamu terbaring di sana, sungguh sakit karena kekurangan gizi. Kamu tidak makan dengan benar, kamu tidak punya cukup uang karena ayahmu tidak mengakui kamu pada saat itu. Dan kamu terkena infeksi yang mengerikan dan kamu terlalu lemah untuk bangun. Dan untuk datang ke stasiun menjemputku. Ya, jadi pada tahap itu saya sudah tidak diakui karena ibu tiri saya yang mengatakan bahwa dia tidak boleh mendukung orang seperti saya. Dan di suatu kali saya mengajakmu untuk menemui mereka. Saat saya sudah keluar dari rumah sakit, saya mengajakmu menemui mereka. Dan dia menyambutmu dengan perkataan paling menghebohkan yang pernah saya dengar diucapkan seseorang pada orang lain. Dan kamu masih berkata kepadaku, dia tidak mungkin seburuk itu, saya pikir kamu melebih-lebihkan. Dan kata-kata pertama yang dia katakan padamu begitu menghancurkan apa yang kamu lakukan. Ya, dia berkata, dia terus mengatakan bahwa kamu akan mewarisi semua yang seharusnya dia dapatkan. Dan saya terkejut. Mengapa dia mengatakan demikian? Lalu dia berkata kepada saya gelandangan kecil atau semacamnya, pelacur. Sesuatu seperti itu. Lalu saya mulai menangis karena saya tidak pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya. Pada dasarnya dia berkata padamu bahwa jika kamu menikah denganku, kamu akan mewarisi apa yang seharusnya dia warisi. Dan karena itu dengan menjadi pelacur bersamaku, kamu akan mewarisi sesuatu dan kamu tak bisa menahannya. Sehingga kamu menangis, kan? Ya, saya menangis. Dan lalu dia berkata kepada saya harap kamu menangis selama sisa hidupmu. Dan kata-kata itu terus terngiang di benakku selama hidupku, sepanjang hidupku. Saya harap kamu menangis selama sisa hidupmu. Untungnya Alkitab mengatakan, kutukan yang diberikan dengan tidak benar tidak akan terjadi. Ya. Jadi seandainya Anda mengetahui Alkitab pada saat itu, Anda bisa saja mengatasinya.
akan terhibur bahwa tidak ada kutukan yang akan menimpa seseorang atau setan atau apapun yang dilemparkan pada Anda yang dapat mempengaruhi Anda jika Anda memiliki Kristus. Tetapi saya harus memberitahukan kepadamu bahwa caramu dan seluruh sikap dan karaktermu, kamu benar-benar memenangkan hati ayahku. Dan sebagai hasil antara kamu dengan saya dari kebersamaan kita, seluruh sikapnya terhadap saya berubah. Dan segalanya menjadi jauh lebih baik. Dan kemudian kita harus benar-benar bertemu ayahku secara rahasia tanpa sepengetahuannya. Sehingga jika kita harus datang ke kota tempat tinggalnya, kita akan mengatur pertemuan di suatu tempat, di sebuah lobi hotel atau semacamnya supaya dia tidak tahu tentang hal itu. Dia seorang pria yang manis. Dia orang Jerman yang pekerja keras dan dia jelas-jelas dia hanya terintimidasi oleh kemarahannya. Ya, kemudian kita akhirnya menikah. Dan saya ingat itu tidak mudah pada awalnya karena kamu begitu pemalu. Dan kamu tidak bisa berbicara ketika ada orang lain. Jadi saya selalu tahu persis apa yang ingin kamu katakan atau apa yang kamu pikirkan. Sehingga saat mereka bertanya, saya yang menjawabnya. Ya. Dan rekan-rekan dan teman-teman saya, mereka selalu bertanya kepada saya, ada apa dengan pacarmu ini? Dan kenapa kamu tetap bertahan dengannya? Maksudku dia tak pernah bicara dan kamu selalu bicara untuknya. Apa yang salah dengan dia? Dan saya tak tahu bagaimana kamu mengatasinya. Bagaimana saja kamu menangani teman-teman akademis, mahasiswa PhD dan semuanya? Bagaimana kamu menangani mereka? Saya takut pada mereka. Mereka membuat saya takut dan saya bahkan tidak bisa melihat mereka. Mereka sangat sombong dan begitu keras. Tapi ya. Jadi bagaimana kamu akhirnya benar-benar belajar berbicara? Waktu menyembuhkan bekas luka dan banyak hal. Tapi kita menikah dan kita memulai sebuah keluarga. Dan kemudian segalanya dimulai dari yang sangat baik. Situasi yang sangat baik lalu mulai memburuk. Dan kamu mulai mendapatkan banyak tekanan di tempat kerja dan orang-orang mulai iri. Ya. Dan kamu mulai menjadi gelap. Bukan semacam gelap, bukan juga tertekan. Tapi pribadi lama yang ku kenal sudah tidak ada lagi. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya rasa tekanan dari universitas, tekanan buat anak bermata biru saat itu di universitas, sehingga dan berjuang untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Dan saya adalah seorang ateis. Tidak ada Tuhan yang bisa saya datangi. Dan saya kira hidup ini sedemikian rupa sehingga seseorang mengembangkan cangkang yang sangat keras. Dan ketika putra pertama kita lahir,
Kamu ingat saat kamu hamil kita tinggal di sebuah rumah. Dan segala macam hal gaib terjadi yang kamu jelaskan dalam cerita di rumah berhantu ini. Dan akhirnya kita pindah dari sana kembali ke Stellenbosch. Karena kita telah meninggalkan kota tempat kamu belajar dan saya belajar karena saya dapat pekerjaan di universitas lain. Dan lalu kita kembali dan kemudian Martin lahir. Dan pada tahap itu kita tinggal di sebuah pondok pertanian kecil yang terbengkalai yang merupakan pondok buruh. Dan ada celah-celah di dalamnya sehingga Anda bisa memasukkan seluruh lengan Anda ke dalam dinding. Dan musim dingin di Cape Town sangat berat. Dan di pegunungan dan semuanya penuh dengan salju. Dan dingin sekali. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan pada tahap itu. Dan ketika dia lahir kamu kehilangan banyak darah. Dan kita menemukan bahwa kamu benar-benar memiliki masalah dengan pembekuan darahmu. Kamu mengidap yang orang sebut sebagai pemeras darah, hemofili. Dan kamu kehilangan begitu banyak darah dan tidak ada yang menolongmu. Ibu tiriku tidak akan pernah menolongmu. Ayahku tinggal di kota lain. Ibumu berada 2000 km jauhnya. Tidak ada yang menolong kita. Dan kamu pingsan berkali-kali. Ya, berkali-kali saya pingsan dan kemudian bangun 4 jam kemudian di lantai dan bayi menangis keras kelaparan. Lalu saya akan memberi makan bayi itu dan kemudian akan pingsan lagi dan bangun beberapa jam kemudian lagi. Jadi dan saya harus berada di universitas. Tapi saat itu adalah masa-masa sulit bagi kita karena kerusuhan dimulai. Itu adalah waktu yang sangat buruk dan kita pindah kembali ke kota karena itu berbahaya bagiku. Tetapi kemudian keadaan finansial menjadi lebih baik pada akhirnya dan kita pindah dari situ ke sebuah rumah kecil yang terpisah. Dan ayah saya membantu kita lagi pada tahap itu. Jadi dia telah melunak. Sehingga kita mampu membeli sebuah rumah semi permanen terpisah kecil yang kita cicil. Dan putri kita lahir di sana. Dan kemudian kita pindah ke rumah baru. Kita menjual rumah itu dan membangun rumah baru. Lalu anak ketiga pun lahir. Dan kemudian anak ketiga lahir. Dan itu adalah Robert. Dan pada saat itu ayah saya sedang mengalami perceraian dengan ibu saya dan kemudian dia datang untuk tinggal bersama kita. Dan saat itulah banyak hal juga terjadi. Banyak hal gaib yang kamu jelaskan dalam buku ini. Jika kamu mencoba-coba ilmu gaib, maka hidupmu menjadi gelap. Ya. Dan tidak ada jalan keluar, kamu terjebak. Jadi saya benar-benar merasa kasihan pada orang yang terlibat dalam okultisme. Mereka selalu merasa bahwa mereka sedang berpindah ke alam yang lebih tinggi. Tapi mereka terjebak dalam sesuatu yang menghilangkan semua kegembiraan hidup. Dan Anda dapat melihat orang ini. Sangat sering orang-orang dalam kelompok sangat atas termasuk dalam lingkungan gaib ini. Yang akhirnya banyak dari mereka bunuh diri. Dan terutama di universitas, orang-orang akademisinya kebanyakan non-Kristen. Dan kebanyakan mereka berkecimpung dalam okultisme dan spiritisme. Saya ingat salah satu dosen di sana yang sangat akrab dengan kita. Yang sebenarnya adalah seorang imam besar di gereja setan. Jadi sebenarnya inilah realitas yang terjadi. Dan semua hal gaib ini maksud saya, apa yang terjadi dengan Robert tidak bisa dijelaskan. Dan kamu menceritakan kisahnya dalam buku ini. Dan bagaimana kita akhirnya melalui hal ini kembali ke gereja Katolik Roma. Untuk mencoba mencari pengusiran setan untuk meringankan masalah. Jadi kamu kembali ke gereja bukan karena kamu percaya pada Tuhan.
Kamu kembali ke gereja karena itu seperti pergi ke apoteker, menemukan obat untuk rasa sakitmu, bukan karena kamu menginginkan hubungan dengan Allah. Tapi bukankah itu sudah direncanakan dengan baik oleh setan untuk membawa bencana ini kepada kita? Dan kemudian dia membawa obatnya, yaitu gereja Katolik. Dan lalu ada kedamaian dan ketenangan ini. Lalu hati nuranimu mulai bekerja dan kamu berkata, ya kamu tahu saya seorang ateis. Bagaimana saya menghadapi situasi ini? Apakah ini adil untuk menerima kesembuhan tanpa mengakui orang yang membawa kesembuhan? Jadi apa yang kamu lakukan? Dan kemudian pengusir setan yang kita temui, Anda tidak menyebutkan namanya, Anda mengganti namanya dalam buku. Dan saya pergi menyetir untuk menjemputnya di biara. Dan saat saya bertemu dengannya, dia mengatakan padaku apa yang terjadi di rumahku, tanpa saya mengatakan apa-apa kepadanya. Itu sungguh membuat saya terkejut. Itu membuat saya kaget, dan seseorang yang dan kamu mengira bahwa mereka memiliki kekuatan yang tidak kamu ketahui. Seolah-olah itu menarikmu dengan cara tertentu. Ya, hal itu menarik saya karena saya memiliki filosofi yang pasti sebagai ilmuwan. Pasti ada sebab dan pasti ada akibat dan pasti ada hukum termodinamika dan semua hal ini berada di luar hukum-hukum tersebut. Dan kamu tidak dapat menyangkal keberadaan hal-hal supernatural. Ingat ketika kita bermain papan uja, kita membuat papan uja kecil kita sendiri. Ingat ketika kita meletakkan jari kita di atas kaca itu. Dan bagaimana itu dieja, pergi ke neraka. Dan apa yang terjadi pada gelas itu, kaca itu meledak begitu saja. Dan tidak mungkin kita ada hubungannya dengan itu. Dan maksudku bulu-bulu kudukmu berdiri. Dan kamu berpikir apa yang terjadi sekarang. Lalu kamu menyadari bahwa ada hal yang supranatural. Dan sejak hari itu hidup kita seperti di neraka. Neraka yang mutlak. Karena kamu telah membuka pintu bagi kehadiran setan di rumahmu. Tetapi Anda tidak tahu bahwa itu kehadiran setan. Kamu mengira, bahkan kita pikir itu adalah arwah yang sudah meninggal. Kamu ingin berbicara dengan ibumu. Kamu rindu bertemu ibumu lagi, berbicara dengannya. Jadi kita pikir, inilah cara untuk berbicara dengannya lagi. Ya, jadi mengapa setan benar-benar mundur dan menciptakan sebuah langkah perdamaian? Mengapa dia melakukan itu? Karena kita sekarang berada di tempat yang ia inginkan, kembali ke gereja Katolik. Ada sebuah pernyataan dalam roh nubuat di mana ada tertulis, setan memberi mereka yang terantai pada keretanya sejenak kedamaian, tetapi menarik-narik rantainya. Dan Anda akan mengalami sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan. Jadi apa yang ingin dia lakukan, saya percaya, yaitu untuk meyakinkan kita dalam keyakinan bahwa dunia gaib, gereja dan semuanya adalah satu. Dia tidak keberatan jika Anda terikat pada kebohongan. Apapun kebohongan itu, apakah Anda percaya pada setanisme, apakah Anda percaya pada roh-roh yang baik dan yang jahat, ilmu putih, ilmu hitam, dia tidak mempermasalahkannya. Dia tidak keberatan jika Anda menganut agama formalitas. Dia tidak keberatan jika Anda berlutut saat bel berbunyi. Ketika kau mengucapkan mantra, ketika asapnya hilang. Tetapi jika Anda memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, itu membuatnya takut. Dan jika Anda mempelajari Alkitab, jika kamu belajar Alkitab, apakah Anda ingat apa yang terjadi pada Robert ketika kita mengambil Alkitab? Apa yang terjadi? Robert sangat gelisah segera setelah kita mengambil Alkitab untuk dipelajari. Dan kemudian suatu hari dia memecahkan sebuah botol kaca dan dia berjalan di atasnya. Dan jempol kakinya hampir putus dan kita bergegas ke rumah sakit untuk menjahit jempol kakinya lagi. Ya,
Selalu ada kekacauan ketika kita mengambil Alkitab. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi imam Katolik ini saya perkirakan berusia sekitar 70-an, bukan mungkin. Usianya sekitar 70 tahunan. Dan dia memiliki sikap yang sangat tenang. Bermartabat. Sangat bermartabat. Dia orang Irlandia. Seorang imam Katolik Irlandia dan dia adalah pengusir setan dari katedral utama. Jadi katedral tempat uskup berada. Dan dia sudah punya surat yang ditandatangani uskup sehingga bisa melakukan misa di rumah kita. Itu luar biasa bukan? Apa yang kamu rasakan ketika dia masuk? Maksudku, kamu bukan orang Katolik, kamu bukan orang beriman. Dan di sini orang ini datang dengan semua kekacauan di rumah kita. Anak ini berteriak semua kekacauan ini. Saya pikir, wow, orang ini penyelamat. Dia akan menyelamatkan kita dari situasi ini karena dia memiliki cara yang tenang dalam melakukannya. Dan dia tahu segalanya yang sebelumnya. Makhluk fana mana yang bisa melakukan itu? Maka saya melihat dia sebagai penyelamat yang datang untuk menolong kita. Dan ketika dia mengatakan misa itu semua binatang berlarian turun. Ya, saya sangat menghormatinya. Dan kemudian dia mulai bergoyang ketika kamu masuk ke kamar anak dan dia mulai terlihat seperti akan jatuh, tapi sebuah tangan yang tidak terlihat menariknya. Ya, itu semua sangat dramatis ya, sangat. Dan saya tidak akan pernah melupakan anjing-anjing itu, 2 ekor anjing dan 1 ekor kucing. Tapi kamu belum menjelaskan apa yang terjadi. Mengapa dia mendatangi kita? Mengapa dia di sana? Mengapa pendeta itu di sana? Jam 2 malam, apa yang terjadi? Ya, pada jam 2 malam saya dicekik. Ya, dan pada jam 2 malam Robert akan melakukannya. Saat saya terbangun, berteriak seolah dia akan dibunuh. Dan kemudian dia mengalami demam dan kejang lalu pingsan. Dan kita mengira dia meninggal. Dan kita buru-buru membawanya ke rumah sakit di tengah malam. Dan mereka berjam-jam mencoba menghidupkannya kembali. Memasukkannya ke ruangan pendingin untuk menurunkan suhu tubuhnya. Itu mimpi buruk tapi orang bisa membacanya di buku. Dan di sini ada orang ini. Dan dia akan mengusir setan-setan ini yang menyebabkan kekacauan ini. Itu situasi supranatural. Setiap malam tepat pukul 2, ingat jam merah di belakang tempat tidur kita? Ya, dan apa yang terjadi padamu setiap malam jam 2? Ya, saya dicekik dan saya tidak bisa bernapas dan saya terbangun dan sungguh kelelahan. Bermandikan keringat dan saat itu juga saat saya bangun, dia akan berteriak dan kita dikondisikan. Maksud saya nih hal itu terjadi berulang-ulang dan itu tidak alami. Itu hal yang supranatural. Dan di sini ada seorang imam dengan air suci dan misa. Tapi saya masih ingat 2 anjing itu, 2 anjing Rottweiler itu cek menuruni lorong itu. Lalu duduk dalam setengah lingkaran di sekitar mezbah yang telah dibangunnya. Dan ia melepaskan cincinnya. Ingat? Karena cincin itu memiliki jimat di dalamnya. Dan saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya tidak tahu kamu harus memiliki jimat. Peninggalan orang kudus demikian disebut. Untuk dapat mengucapkan misa. Bahwa itu sebenarnya adalah ritual untuk orang mati.
Tapi entah bagaimana ada kekuatan magis di dalamnya dan sejak saat itu masalahnya hilang. Begitu damai di rumah itu. Ingat malam itu saat kamu menidurkan Robert? Apa yang terjadi? Dia tidur terlentang untuk pertama kalinya. Dia biasa tidur seperti janin, meringkuk. Berteriak-teriak sampai tidur. Lalu dia berbaring terlentang dan dia merasa damai. Dan dia bersuara kan? Membuat Suara bayi. suara bayi. Dapatkah kamu mengingat apa yang terjadi saat si imam menemukanmu? Di jalan yang menuju ke kota Allah tidak ada kesukaran yang tidak dapat diatasi oleh mereka yang percaya kepadanya. Tidak ada bahaya yang tidak dapat mereka hindari. Tidak ada kesedihan, tidak ada keluhan, tidak ada kelemahan manusia yang tidak disediakan obatnya.